tas yang gede. Tapi kalau ibu mau bawa sendiri dari rumah silahkan ya. Ya sengaja yang gede, karena ada orang kadang-kadang pura-pura nggak bawa kacamata. Alasannya padahal orang itu mocok. Ya kelakuannya mama. Makanya tak kasih yang gede sekalian. Ya, tapi kalau ibu mau bawa Quran sendiri monggo silakan ya. Memang kalau yang bagus itu Quran sendiri, jadi udah biasa ngelihat Quran sendiri, nah itu lebih mudah ya. Dulu pernah saya sampaikan, kalau bisa Quran itu yang biasa kita baca di rumah bu, ya udah pakai itu terus, jangan ganti-ganti. Ya kecuali udah layak ya, misalnya udah covernya udah robek, nah itu ganti nggak apa-apa. Tapi selama masih bisa dipakai, usahain jangan ganti-ganti karena pengaruh. Quran itu pengaruh ya. Jadi kesalahan baca Quran itu ada dua, ada yang khafi, kecil kesalahannya ya, ada yang jali, ada kesalahan besar. Nah, kalau khafi itu masih bisa ditolerir bu, tapi kalau udah jali itu berarti kesalahan yang fatal, yang sebetulnya buat orang yang udah biasa baca Quran seperti kita udah nggak pantas lagi. Kesalahan khafi, kesalahan kecil misalnya ya, salah harokat. Nah, kan kita sering tuh misalnya gitu ya, kita tulisannya kita lihat jalila padahal tulisannya jalala misalnya, itu kesalahan harokat. Kesalahan harokat termasuk kesalahan kecil khafi. Nah kalau kesalahan huruf, nah itu jali, kesalahan besar ya. Ba dibaca na ya, atau sebaliknya na titiknya di atas dibaca ba, ya titiknya di bawah dibaca ta, sebaliknya ta yang titiknya di atas dua malah dibaca ya gitu ya, dan seterusnya ya. Huruf-huruf yang hilang ya, misalnya lamnya hilang ya, jimnya nggak kebaca, itu kesalahan jali, kesalahan besar ya. Kalau mahrot itu termasuk kesalahan khafi ya. Kalau mahrotnya kita mungkin belum pas benar ya, itu masih kesalahan khafi karena dalam tahap belajar ya. Tapi kalau hurufnya yang salah, itu udah parah. Masa ngaji bertahun-tahun gua dibaca na ya, itu kan. Nah na dibaca ba, ta dibaca ya, ya dibaca ta. Wah itu kesalahan paling parah itu. Iya. Nah kesalahan jali tadi saya sampaikan untuk orang seperti kita yang udah kenal huruf, udah biasa ngaji ya, udah biasa baca Quran, seharusnya udah nggak boleh ya gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Surah Al-Baqarah yang kita bahas pertama Alif Lam Mim. Dari segi huruf penulisan Al-Quran, dari segi huruf penulisan ya, dari segi huruf penulisan Al-Quran terbagi dua. Satu huruf ya, huruf muwasalah, huruf muwasalah. Yang kedua huruf muqatta'ah. Ya. Jadi dari segi huruf penulisan dalam Quran terbagi dua, ada huruf muwasalah, ada huruf muqatta'ah. Huruf muwasalah adalah huruf yang bersambung ya, tulisannya bersambung. Misal yaitu ayat kedua zalikal kitabula, itu bersambung, hurufnya bersambung ya. Nah yang kedua ada huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah kebalikannya, yaitu huruf-huruf yang terpisah. Hurufnya apa aja? Boleh diapalin, boleh enggak, terserah. Hurufnya naqo, so, a, sa, lu, kum. Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Terus yang kedua hayyun tohrun, ha, ya, to, ha, ro. Naqoso asalukum, anun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Ha, ya, to, ha, ro. Nah yang saya bahas sekarang ini karena kita bacanya alif lam mim bu, itu masuk kategori huruf muqatta'ah. Contoh huruf muqatta'ah ya, huruf muqatta'ah misalnya yang kita baca nih alif lam mim. Alifnya emang enggak ya, alif lam mim.
terus ha mim. Haknya masuk di sini, yang dua harokat hayun toharo, hayun tohrun. Kalau yang ini yang panjang-panjangnya, yang ada benderanya, bendera semua nih. Ya, ha di sini, mimnya di sini. Ya, apalagi misalnya ain, sin, kof. Ya, ada nggak di Quran? Ada ya. Ain, sin, kof, ain, sin, kof. Ada lagi misalnya sod. Ada lagi misalnya Qaf, surat Qaf wal Qur'anul Majid dan seterusnya. Apalagi Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod. Kafnya masuk kemana nih? Oh, di sini masuknya. Kaf, Ha masuknya di sini. Ha, Ya masuknya di sini. Ain masuknya di sini. Ya, bendera Sod. Gitu. Apalagi Yasin. Apalagi tosin mim ya. Ada lagi juga tosin doang. Hamim udah nih. Apalagi alif lam mim ro ada, lam ro ada. Alif lam mim ro ada. Pokoknya tulisannya bukan berbentuk muwasalah, bukan galikal kitabula gitu ya. Nah, huruf yang terpisah tersebut disebut namanya huruf muqatta'ah ya. Nah, huruf muqatta'ah ini hanya ada di awal surat, sedangkan huruf muwassalah ada di awal surat dan selanjutnya. Contoh yang di awal surat ya Al-Fatihah tuh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin kan ada ya. Atau misalnya di surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram dan seterusnya. Dia ada di awal surat dan selanjutnya. Tapi untuk muqatta'ah dia hanya ada di awal surat. Oleh karena itu huruf muqatta'ah yang berada di awal surat disebut Fatihatus Suwar. Fatihah artinya pembuka, suwar artinya surat-surat. Ya, jadi ayat-ayat ini disebut dengan Fatihatus Suwar. Fatihah itu artinya pembuka, suwar artinya surah-surah, ya jamak dari surah suwar. Nah, untuk membaca huruf-huruf muqatta'ah karena dia huruf terpisah, maka dikembalikan kepada huruf asalnya. Ya, tadi saya sampaikan misalnya naqoso asalukum ya. Naknya ini nggak dibaca nak, tadi dibaca nun karena huruf aslinya nun. Qaf ya, bukan ko tapi qaf. Nah, sod. Nah, ini waktu itu ibu-ibu nanya nih, kan suka baca tuh surat sod. Ya, sod itu kalau ditulis so pakai dal, maka karena ada dalnya nggak boleh baca sod, nggak boleh, harus ada bedalnya sod gitu ya. Nanti kalau baca Quran surat sod lagi, ain sama sin lam kaf mim ya dan seterusnya. Nah, kalau yang ini mah enggak, kalau ini tetap dibacanya ha ya to ha ro ya, sesuai dengan tulisannya, sesuai juga dengan bacaannya. Nah, ada kalanya yang haya toharo ini bergabung ya dengan nakoso asalukum. Ada kalanya yang nakoso asalukum ini berdiri sendiri, misalnya sod ya, kof dia berdiri sendiri. Tapi ada kalanya digabung, misalnya to ya digabung sama sin, yasin ya, ya digabung sama sin gitu ya dan seterusnya. Nah, apabila membaca huruf muqatta'ah ya, kalau kita baca huruf muqatta'ah maka tetap berlaku hukum nun mati dan tanwin serta mim matinya. Misal ya, kita baca alif lam mim. Kalau kita baca alif lam mim, Bu, ya, kita baca alif lam mim nih. Maka kalau kita tulis alif, ini ditulis alif, terus ditulis lagi lam, terus ditulis lagi mim. Ya, lam mim. Nah, ini yang dulu pernah kita bahas. Kesalahan orang, ini ketemu mim ketemu mim, berarti idgham mimi, maka harus dibaca tahan ya, harus digunakan, harus ditahan. Alif lam, ada amnya dulu. Alif lam mim. Gitu. Jadi tetap berlaku. Contoh lagi misalnya ain sin qaf. Ini kalau kita tulis ain
terus sin, terus qaf. Nah, ini juga sama, nun mati ketemu sin, ikhfa. Nun mati ketemu qaf, ikhfa juga. Bedanya yang ini sin qafnya ikhfa biasa, yang qaf ikhfanya ikhfa abad, condong ke en. Maka dibacanya jangan ain, sin, qaf, jangan, tapi ditahan. Ain, baru masuk. Jadi tetap dipanjangin dulu ya, karena 5 sampai 6 harokat. Namanya mad lazim harfi musybah. Nanti ibu lihat lagi di bahasan mat-mat itu ya. Namanya mad lazim harfi musybah. Jadi dipanjangin dulu i-nya, ai, baru masukin ke ikhfa-nya, ke samarnya. Ain sin qaf. Gitu ya. Sama semuanya begitu berlaku ya. Kalau yasin berhubung nggak ada ya berarti ya 2 harokat sin langsung. Oh nggak ada ya. Tapi kalau yang kayak gini alif lam mim, ain sin qaf, nah ini tosin mim ya, sin ketemu mim kan sama tuh. Maka tetap harus ditahan ya. Huruf yang nggak ditahan ya, misalnya kayak apa yang nggak ditahan? Yasin nih, nah ini nggak ditahan ya. Terus apa lagi? Tosin ini nggak ditahan. Kalau nggak ditahan namanya mad lazim harfi musybah mukhaffaf. Tapi kalau yang ditahan nih, lam sama mim ditahan, ain sin qaf ditahan, maka namanya mad lazim harfi musybah mutsaqqal. Ya, jadi mad lazim harfi musybah terbagi 2. Kalau yang enggak ditahan namanya mukhaffaf, kalau yang ditahan namanya musaqqal. Gitu ya. Paham ya? Alhamdulillah. Manggut-manggut ya berarti paham. Nah baik ya, tadi kita bahas ayat pertama ya, alif lam mim. Nah maka seperti tadi karena dia lam sama mimnya itu musaqqal ya, musaqqal itu artinya berat ya. Kalau mukhaffaf itu artinya enteng, ringan. Nah maka alif lam mim ya tadi seperti saya sampaikan nggak boleh langsung di mimin, tapi nya harus dibaca ya, harus ditahan. Alif lam, lamnya 6, mimnya 6. Nah di antara lam sama itu ditahan ya. Alif lamnya misalnya alif lam, nah baru masuk alif lam mim. Antara lam sama mim panjangnya harus sama. Jadi kalau ibu baca lamnya 5 detik misalnya gitu ya, maka mimnya juga 5 detik. Kalau lamnya 6 detik, maka mimnya juga 6 detik dan seterusnya. Ya, jadi nggak boleh beda ya. Kalau beda, nah itu nggak stabil berarti. Ingat lamnya, tadi ya, nya harus ditahan. Alif lam, nya ditahan, baru masukin mim, gitu ya. Nah, terus ayat kedua. Dalikal kitabula, ini sambil saya terangin makrotnya seperti biasa ya. Daknya ujung lidah keluarin, tempelin ke langit atas ya, posisinya begini. Tapi otomatis nanti bibir bawah ngikut ya. Tapi fokusnya ada di gigi atas ya. Ingat 2 huruf yang boleh keluar dari bibir cuman da sama ta. Ya, 2 huruf yang boleh keluar dari bagian bibir kita, gigi kita, yaitu da dan ta. Ya, selain itu nggak boleh. Ya, tetap harus di dalam. Dalika ya daknya panjang mat asli. Dalikal kita tanya panjang mat asli sama la raiba fi. Nah, itu ada titik 3. Namanya waqaf. Nenek. Abah ini pernah belajar ini kita baru kemarin perasaan. Tanda waqaf, wes buka meneh. Apa tanda titik 3 tuh? Masa ngaji neng dindi kok? Namanya waqaf apa? Kalau saktah tulisan saktah. Kalau titik 3 namanya waqaf mu'anaqah. Waqaf yang menandakan kita harus berhenti salah satu. Nah kalau sakta berhenti tanpa nafas ya. Kalau di Yasin itu ya saya sampaikan mim marqodina. Nah itu ada sakta, ada dan seterusnya. Nah ini wakofnya titik 3 ya, wakof mu'anaqah. Berhenti salah satu. Nggak boleh berhenti dua-duanya, nggak boleh tabrak dua-duanya.
Ya, misalnya ibu baca, ya berhenti. Dzalikal kitabul la raib. Boleh. Nanti dilanjutin. Ya, fihi hudal. Nah, yang keduanya ditabrak. Ya, jadi berhenti salah satu. Jadi andai kata kita berhenti di wakaf pertama, dzalikal kitabul la raib fihi hudan lil muttaqin gitu. Atau berhenti di titik 3 yang kedua, wakaf yang kedua. Ini yang sering kita baca ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang nggak boleh berhenti dua-duanya. Dzalikal kitabul la raib fi. Nah itu nggak boleh. Hudan lil muttaqin. Nggak boleh berhenti duanya. Berkatnya seladem. Nah kepanjangan. Atau ditabrak. Nah ini yang mama malah yang sering nih. Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Nggak boleh tuh. Ya, jadi diberhentiin dua-duanya nggak boleh, ditabrak juga nggak boleh. Kalau menurut Imam As-Suyuti, dari dua tanda titik mu'anaqoh tadi, yang bagus adalah berhenti pada titik mu'anaqoh yang kedua. Tapi nanti lagi-lagi kondisional. Lah ini mah kan ayatnya pendek bu. Ya satu saat nanti ibu baca ayatnya panjang, loh nggak kuat di berhenti yang kedua, berhenti aja titik 3 yang pertama gitu ya, nggak apa-apa. Nah itu untuk wakaf mu'anaqoh. Ya kita berhenti di fi aja ya. Nah, seperti biasa kita baca, fi-nya kita berhentiin la raiba fi hudal. Nah tanwin ketemu lam, idgham bila guna. Idgham artinya memasukkan, bila guna dengan tanpa dengung. Hudal lil muttaqin. Yang udah bisa ames tanya kasih ames. Dalikal kita dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna. Hati-hati, yu'minuna seringkali kita yang awam ketekan banget, nanti jadi ain ya. Hati-hati, yu'minuna jangan ditekan banget. Kalau ditekan banget yuk, nah itu jadi ain ya, biasa aja. Alladzina yu'minuna biasa. Alladzi, di-nya seperti tadi ya, ujung lidah keluarin, tempelin ke gigi atas. Alladzina yu'minuna bil, hati-hati lamnya alif lam komariah dibaca bil ghaibi, ghairil mangdu bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Solahnya wawnya nggak dianggap ya, itu alif aslinya diganti waw ya. Kalau kita berhenti di solah maka kita mundur ya. Lagi-lagi ini sambil mengulang pelajaran ya. Misalnya kita berhenti solah tuh tadi saya berhentiin, anggaplah kita nggak kuat ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Sholah satu kata, mundur wa yuqimuna ya. Sholah taknya tamarbutoh, ketika diwakofin maka menjadi ha ya. Yuqimuna sholah. Tapi nanti pas diwasol wa yuqimuna sholata, nah, balik lagi dia, balik ke hukum asalnya, bentuk asalnya yaitu tak biasa. Wa yuqimuna sholata wa mim, tahan mim masjid ya, wa mimma razaq, kolkolanya subro di tengah, hurufnya baju di toko. Nah ini kof ya. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqna. Nah ini kebanyakan, mohon maaf nih, mama tuh kalau baca zaijim rojak, nah, itu penyakit ya. Rizeki, nah, pakai zai ujung lidah taruh di bawah antara gusi sama gigi bawah. Kalau ragu tempelin aja di gusi bawah ya, tapi sebetulnya secara makhraj antara gusi bawah ya, bagian gusi bawah sama gigi bawah, letaknya di situ.
Jadi huruf zai sama sin makhrajnya sama antara gigi bawah sama gusi bawah. Tapi kalau emang ibu ribet, tempelin aja di bawah sekalian ya. Za daripada naik ke gigi lebih baik turun ke gusi ya. Tapi sebetulnya secara makhraj dia adanya di tengah-tengah ya. Wa mimma rozak. Kalau ibu naik aja lidahnya, ujung lidah naik aja ke gigi, pasti jadi jim karena makhrajnya jim di situ. Rojak, nah itu pasti naik ke atas tuh. Taruh di bawah, tekan rozak, rozaqnahum sama kayak sin ya. Bismillah, itu taruhnya di bawah. Wa mimma razaqnahum ifa ausat nun mati ketemu fa yunfiqun. Saya bacain dari ta'awud ya. Masih ingat gak dulu hukum bismillah berapa? Membaca basmalah 1 wajib pada surah Al-Fatihah. Ibu baca Fatihah nggak pakai basmalah nggak sah kalau dipakai buat sholat ya. Kedua sunnah. Kapan tuh sunnah? Ketika berada di awal surah. Berarti kecuali Fatihah ya. Karena kalau Fatihah basmalah itu termasuk ayat pertama. Tapi kalau di surah-surah yang lain basmalah tidak termasuk ayat pertama. Makanya sunnah membaca di awal surah. Yang ketiga haram. Kapan itu haram? Ketika membaca surah At-Taubah, surah Al-Baro'ah juz 10. Nanti ibu lihat di rumah, ketika kita buka kotakannya tuh, kotakan awalnya nggak ada tulisan bismillahnya. Nah itu nggak boleh baca bismillah, haram ya. Terus yang keempat makruh. Bukan haram ya, makruh. Ditinggalkan dapat pahala kalau makruh. Dikerjakan tidak berdosa. Tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Kapan tuh makruh? Kalau setelah ayat pertama. Ya, makanya nanti misalnya ada kata pekan selanjutnya kita baca ya sambungannya waladina yu'minuna, maka kita nggak baca bismillah. Loh, Pak Ustadz katanya memulai sesuatu bagusnya pakai basmalah, pakai bismillah. Lah kan tadi kita udah mulai pakai Fatihah malah. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai ngaji baca Fatihah nggak? Ya Fatihah. Nah makanya dulu pernah saya sampaikan, ibu kalau di rumah ya baca Quran awali pakai Fatihah. Nanti kalau pas baca ayat selanjutnya berhubung bukan bagian dari awal surat, maka nggak usah pakai basmalah karena basmalahnya udah kita baca di depan. Langsung aja ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Andai kata lanjutannya nih walladzina yu'minuna, itu karena ayatnya setelah ayat pertama. Jadi basmalah itu sunnah kalau untuk ayat pertama. Tapi kalau setelah ayat pertama hukumnya makruh. Nah kadang ada lagi orang yang bantah, buktinya apa Pak Ustadz? Nah gampang, ibu yasinan baca ayat kursi, baca lillahi ma fis samawati itu nggak pakai basmalah. Cuman orang awam kan kagak ngeh. Coba ibu kalau lagi tahlilan yasinan dari baca ulhu, baca bismillah gak? Ulhu masih baca bismillah, Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad ya. Pindah ke Al-Falaq masih pakai basmalah. Pindah ke Anas masih pakai basmalah. Mulai pakai alif lam mim baca basmalah, habis alif lam mim wa ilahukum enggak baca basmalah tuh. Baca nggak coba ibu dulu? Agak langsung kan wa ilahukum itu udah bukan alif lam mim Bu, udah ayat beda itu. Ya wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Titik. Lanjut ke ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pakai basmalah enggak? Enggak kan? Lanjut lagi ke lillahi ma fis samawati. Lillahi ma fis samawati itu beda-beda ayat. Pakai basmalah enggak? Enggak. Berarti orang tua kita dari dulu ngajarin kita yang benar. Kitanya aja blow on. Kita baca umurnya pakai bismillah, semuanya dianggap harus pakai bismillah. Orang tua kita udah pintar banget kan, kitanya yang blow on, ya salahnya nggak ngaji kan gitu. Nah, sekarang udah paham nih ya. Jadi kalau ada yang bantah ya kita kasih tahu ya. Jadi bismillah itu ada 4 hukum. 1 wajib pada surah Fatihah karena basmalah bagian dari ayat. 2 sunnah ketika awal
surat ya. Ketiga haram, yaitu pada surah At-Taubah. Yang keempat hukumnya makruh kalau setelah ayat pertama, baik dilakukan di luar sholat maupun di dalam sholat. Jadi ada kata ibu ya, barangkali ada yang ngapalin Quran, saya pakai di sholat gitu ya. Nah silahkan. Nah kalau misalnya emang pertengahan setelah ayat pertama berarti ya udah nggak usah pakai basmalah. Ya karena ayat pertama jadi lengkap ya, ta'awud terus pakai bismillah baru masuk ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik apa? 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, sinnya balik lagi, jangan lupa sin itu di atas ya, di langit-langit yang keras. Ujung lidahnya ditaruh di langit-langit yang keras ya. Bagian atas ditaruh di langit-langit yang keras. Syaiton. Bukan di gigi di sini, bukan di bawah juga ya. Syaiton. Ya diulang, tarik nafas. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sin taruhnya di bawah ya, gusi bawah sama kayak zai tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ro ujung lidahnya di atas ya, sama kayak tadi tuh ya. Jadi bukan hir. Ya, ingat ro getarannya cukup 2 aja, jangan lebih dari 2 ya. Namanya takrir, gerakan atau getaran ro. Jadi bukan hirrahmanir. Nah itu R-nya kebanyakan. Ya, jadi agak sedikit cadel, tapi jangan dicadel-cadelin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan nilo ya, ntar dicadelin jadi lo ya. Ar-Rahman. Taruh di sini. Ar-Rahman, taruh di sini. Ar-Rahmanirrahim. Memang agak sulit kalau belum biasa ya, tapi kalau dibiasain emang enggak ya. Bismillahirrahman, hanya tipisin bu. Rahmanirrahim sama, dua-duanya hak tipis ya. Rahman tipis, Rahim juga tipis. Rahmanirrahim. Tarik nafas, bismillah. 1 2 3. Bismillah. Alif, yang alifnya nggak panjang ya, lamnya yang panjang sama tahanan, emnya sama mimnya. Alif lam mim. Apa? 1 2 3. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi. Baik apa? 1 2 3. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kenapa? 1 2 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Hati-hati ketokannya. Yang pertama, ketokannya harus pas ya, dipasin. Terus goibi, itu L-nya jangan dipantul. Nah, ini penyakit juga kita nih. Bersih aja. Bil goibi, bukan bile. Nah, hati-hati le-nya ke bawah. Bukan bile goib, bile alham, itu penyakit tuh. Ya, le-nya dihilangin. Bil goibi, bil goibi, bil ghaibi. Bersih ya.
bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Jadi ulang, alladzina yu'minuna. Baik apa? 1 2 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Mundur ya. Wa yuqimunas sholata wa mim, tahan, ingat tasdid, nun tasdid, mim tasdid ditahan. Wa mimma razaq, jangan lupa kol-kolanya, razaqnahum, humnya izhar syafawi, mim mati ketemu ya, izhar syafawi berarti artinya jelas secara bacaan bibir. Razaqnahum yung, langsung, jadi nggak boleh digoyang-goyang, nggak boleh dilagu-lagu, dilaguin misalnya razaqnahum yung, nah itu nggak boleh ya. Jadi hum setelah sempurna mimnya langsung dimasukin ke yun. Wa mimma razaqnahum yun, nah langsung dimasukin ya. Razaqnahum yun, ifanya ausat, nun mati ketemu fa, antara en sama eng, tapi jangan sampai eng. Yunfiqun. Baik nafas. Wa yuqimuna sholat. 1 2 3. Wa yuqimuna sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Coba kita ulang dari tahun. Tarik nafas. 1 2 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Tarik nafas. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. 1 2 3. Alif lam mim. Tarik nafas. 1 2 3. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Tarik nafas. 1 2 3. Tarik nafas. 1 2 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Nah, ini banyak ibu-ibu yang syo-nya jadi shin. Ya, bukan syo, Bu, ya. Kalau shot, ujung lidahnya ditaruh di antara langit-langit yang keras sama yang lembek di sini. Kalau shin iya di sini nih. Makanya jangan sampai kena sini, bukan sholat tapi so. Jadi bibirnya ditiup kayak orang siul.